Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Yani Kurnia, saya dari kelas 2021A, NPM 21103008. Baik, pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kampung Sokrutung, Manggarai Barat, Kecamatan Komodo. Baik, berikut saya akan menjelaskan secara terperinci terkait kasus tersebut. Di Sokrutung, Manggarai Barat, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mencerminkan masalah serius dalam kasus perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah paparan mengenai peristiwa tersebut. Di Sokrutung, Manggarai Barat, seorang wanita berinisial N mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya inisial R. Kasus ini terjadi pada bulan November lalu, ketika N meminta R untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Suaminya merasa tertekan akibat masalah ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Merespon permintaan tersebut dengan kemarahan. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, suaminya memukul istrinya secara berulang kali di berbagai bagian tubuhnya. Masalah dan pelanggaran HAM. Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus KDRT ini yang terjadi di Sokrutung. Yang pertama, kekerasan fisik. Istrinya mengalami luka-luka akibat pukulan dan tendangan dari suaminya. Kekerasan ini berlangsung selama 2 minggu sebelum akhirnya istrinya melapor kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Yang kedua, intimidasi psikologis. Selain kekerasan fisik, suaminya juga sering mengancam istrinya dengan perkataan kasar dan merendahkan martabat dari istrinya. Hal ini menyebabkan istrinya mengalami gangguan psikologis yang serius termasuk kecemasan. Yang ketiga, pelanggaran hak atas perlindungan. Meskipun istrinya telah melaporkan tindakan KDRT tersebut kepada pihak berwajib, proses penanganan kasus ini berjalan sangat lambat. Ini menunjukkan adanya pelanggaran haknya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan secara cepat. Yang keempat, stigma sosial. Masyarakat sekitar sering menyalahkan korban dalam kasus KDRT, menuduh mereka tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Kasus KDRT di Sokrutung, korban inisial N, ibu rumah tangga berusia 30 tahun. Pelaku inisial R, suami dari inisial N, berusia 35 tahun. Analisis mendalam penyebab dan akar masalah. Penyebab utama, tekanan finansial. Teori struktural menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, tekanan finansial dari suaminya membuatnya semakin frustasi dan marah yang kemudiannya berdampak pada hubungan dengan istrinya inisial N. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan dari suaminya juga merupakan faktor tambahan yang memperburuk situasinya. Kondisi ini menunjukkan stres dan emosi negatif yang dapat memicu dengan mudah sehingga berubah menjadi agresif terhadap istrinya. Akar masalah. Yang pertama, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia seringkali memposisikan suami sebagai penguasa dalam hubungan pernikahan. Hal ini dapat membuat suami merasa berhak untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol istri, seperti yang terlihat pada kasus yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka atau cara melindungi diri dari kekerasan. Kurangnya kesadaran ini membuat banyak korban KDRT merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar yang jelas. Yang ketiga, stigma sosial terhadap korban. Masyarakat seringkali menyalahkan korban KDRT, menganggap mereka bahwa kasus bertahan demi keluarga. Stigma ini membuat korban merasa terisolasi dan enggan untuk melapor atau mencari bantuan seperti yang dialami oleh ibu tadi yang berinisial N dalam kasus ini. Yang berikut, dampak kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT
yang dialami oleh inisial N tadi di Sokrutung, Manggarai Barat, terdapat beberapa dampak yang signifikan bagi korban dan pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak-dampak tersebut. Dampak kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh ibu inisial N di Sokrutung, Manggarai Barat. Terdapat beberapa dampak bagi korban dan pihak lainnya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak-dampak tersebut. Dampak jangka pendek bagi korban. Yang pertama, gangguan kecemasan. Korban KDRT yang dialami oleh ibu inisial N cenderung mengalami kecemasan. Gejala kecemasan ini dapat membentuk mereka sering menangis, mengisap jempol atau mengompol. Yang kedua, rasa malu dan takut. Korban KDRT seringkali merasa malu dan takut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kebingungan dan rasa bersalah. Korban KDRT juga mungkin mengalami kebingungan dan rasa bersalah. Mereka mungkin menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang dialaminya dan dapat memperburuk kondisi mental mereka. Yang berikut, depresi awal. Dalam jangka pendek, korban KDRT sudah dapat mengalami gejala awal depresi seperti perubahan mood dan hilangnya minat dalam aktivitas sehari-hari. Dampak jangka panjang bagi korban. Yang pertama, hilangnya percaya diri. Korban KDRT cenderung mengalami penurunan harga diri. Mereka mungkin merasa tidak berharga atau tidak layak dicintai, yang dapat mempengaruhi identitas dan kepercayaan diri mereka. Yang berikut, depresi kronis. Jika tidak ditangani dengan baik, gejala depresi dapat berkembang menjadi depresi kronis. Depresi ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan mental tetapi juga kesehatan fisik seperti insomnia, sakit perut, dan masalah pencernaan. Yang berikut, aspek. Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh ibu inisial N di Sokrutung, pentingnya menganalisis aspek hukum dan analisis masalah HAM yang relevan. Hukum nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pasal 5 undang-undang ini melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Yang berikut, saksi pidana. Pasal 44 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat meningkat hingga 10 tahun penjara atau denda 30 juta. Dalam kasus yang lebih parah yang mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga 45 juta. Yang berikut, hak korban. Undang-Undang PKDRT juga memberikan hak kepada korban untuk mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Korban berhak atas pemulihan dan rehabilitas. Yang berikut, instrumen dan HAM internasional. Indonesia adalah negara pihak dan cenderung yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuk KDRT. Dalam menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh ibu inisial N di Sokrutung, saya percaya
bahwa solusi yang efektif yang harus melibatkan pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan dan penegakan hukum, dukungan sosial. Pertama-tama, pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan dampak negatif dari KDRT melalui program pendidikan dan kampanye sosial. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi, melainkan itu isu sosial yang harus ditangani secara kolektif. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus KDRT dengan sensitif dan responsif. Proses hukum yang cepat dan transparan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi korban dan mendorong mereka untuk melapor. Di samping itu, dukungan psikologis dan rehabilitas bagi korban juga sangat diperlukan. Layanan konseling dan pemulihan harus tersedia untuk membantu korban dalam mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka dengan mengintegrasikan semua elemen ini: pendidikan, penegakan hukum yang kuat, dan dukungan sosial. Kita juga menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak serta mengurangi relevansi KDRT di masyarakat. Untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di masa depan, langkah-langkah komprehensif perlu diambil yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pertama, pemerintah harus memperkuat implementasi undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih peka dan responsif terhadap kasus KDRT. Selain itu, program pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia dampak KDRT perlu diperluas ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah, untuk membangun kesadaran dan mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. Masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak dengan membentuk kelompok dukungan dan jaringan komunitas dan membantu korban. Selain itu, akses tersebut layanan kesehatan mental dan rehabilitas bagi korban KDRT harus ditingkatkan agar mereka dapat pulih dan kembali berfungsi secara sosial dengan mengintegrasikan pendidikan, penegakan hukum yang efektif, dukungan komunitas, dan layanan rehabilitas. Kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencegah KDRT dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan keadilan.